Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara kita saat ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas sistem prosedur administrasi negara dengan dosen pengampu Ibunda Abdiana Ilosa, SAP, MPA. Dan saat ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Arifur Rahman, Helen Limbong, Yosi Farhana Iriantama, Azmul Hafiz, Mega Parwati, dan Mutia Tahirah. Dan saya sendiri, Humo Kharina. Baiklah, kami akan membahas tentang standar operasional prosedur pelayanan bagian pengaduan masyarakat, Biro Hukum Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Standar operasional prosedur ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi petugas pelayanan bagian pengaduan masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilaporkan kepada bagian pengaduan masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan dengan adanya SOP ini, memberikan langkah standar dalam memberikan pelayanan dan memudahkan petugas layanan dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Dan kami akan membahas tentang SOP pelayanan pengaduan tidak langsung. Pengaduan tidak langsung ini dapat diartikan sebagai bahwa pelapor tidak perlu datang kepada bagian pengaduan masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaporkan permasalahan perempuan dan anak. Namun, cukup dengan mengirimkan email atau surat. Ada beberapa pertimbangan dalam melakukan pengaduan tidak langsung ini, seperti terkendalanya jarak, terkendalanya dalam biaya, adanya rasa takut, rasa malu, kondisi fisik atau psikis, dan terkendalanya dana. Dan berikut ini merupakan SOP dalam pengaduan tidak langsung ini dan akan dijelaskan oleh rekan kami Arifur Rahman. Kepada Ari dipersilakan. Mengenai SOP poin pertama dan poin kedua, di mana poin pertama ini staf administrasi memberikan berkas kasus pengaduan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor, di mana fungsinya di sini staf administrasi ini memberikan suatu layanan kepada pelapor atas instruksi dari staf administrasi tadi. Selanjutnya yang kedua yaitu petugas layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisa, di mana pada poin kedua ini ada dua tahap atau dua langkah. Yang A, petugas layanan melaporkan kasus pengaduan kepada Kepala Biro Hukum dan Humas apabila membutuhkan layanan lebih lanjut, di mana fungsi yang poin pertama ini petugas layanan tersebut memberikan pelaporan terhadap kasus yang dibuat oleh pelapor tadi kepada Biro Humas atau Biro Hukum supaya kasus tersebut ditanggapi dengan cepat atau direspon dengan cepat. Selanjutnya poin B, petugas layanan menginformasikan kepada pelapor bahwa kasusnya ada, tidak, atau berhak untuk ditindaklanjuti. Maksudnya di sini bahwasanya suatu pengaduan yang dibuat oleh pelapor tadi, apakah kasusnya tersebut berhak untuk ditindaklanjuti atau tidak, yang secara langsung disampaikan oleh Biro Humas kepada petugas layanan tadi. Selanjutnya, poin yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Helen. Silahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOP poin ketiga. Pada bagian ketiga ini, Kepala Biro Hukum dan Humas memeriksa kembali hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh petugas layanan terhadap pengaduan dari si pelapor. Dari kegiatan ini akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu kasus yang telah diklarifikasi oleh petugas layanan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Biro Hukum dan Humas
Kemudian, Kepala Biro Hukum dan Humas merekomendasikan kepada Sekretaris Kementerian agar pelapor dapat diberikan pendampingan hukum maupun psikologis, supaya si pelapor itu mendapatkan keamanan terus kenyamanan baik fisik maupun secara mental. Yang kedua, di mana Kepala Biro Hukum dan Humas mendisposisikan kepada petugas layanan untuk diberikan layanan lain di luar dari pendampingan hukum psikologis. Poin keempat akan dibahas oleh Yosi Farhana Iriantama. Baiklah, poin yang keempat yaitu Sekretaris Kementerian merekomendasikan kepada Deputi Perlindungan Anak atau Deputi Perlindungan Hak Perempuan agar pelapor atau korban diberikan pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis. Maksudnya di sini yaitu setelah dari Kepala Biro merekomendasikan ke Sekretaris, dan Sekretaris di sini mempunyai fungsi yaitu menyampaikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kepala Biro tentang kasus pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak yang telah dianalisis, yaitu apakah kasus tersebut harus diberi penanganan psikologis atau pendampingan hukum. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Baiklah, pada poin kelima ini, Deputi Perlindungan Anak atau Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen P3A memberikan layanan pendampingan hukum dan psikologis kepada pelapor berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Kementerian. Maksudnya yaitu, di sini Deputi Perlindungan merupakan pihak yang akan memberikan langsung layanan pendampingan hukum dan psikologis kepada pelapor yang mendapatkan kekerasan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Pada Mega, silakan. Ya, yang selanjutnya SOP selanjutnya yaitu di mana setelah si pelapor mendapatkan pendampingan berupa pendampingan hukum dan psikolog, selanjutnya petugas layanan memberikan layanan berupa surat tindak lanjut kepada si pelapor atau pihak terkait. Di mana di sini jadi si petugas ini memberikan pelayanan berupa surat tindak lanjut berdasarkan pengaduan si pelapor. Yang selanjutnya, pelapor menerima layanan pendampingan atau layanan yang dibutuhkan, di mana dalam waktu 6 hari kerja, di mana si pelapor mendapatkan pendampingan hukum, pendampingan psikolog, dan surat tindak lanjut. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Mutia. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang standar operasional prosedur pelayanan bagian pengaduan masyarakat dari Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan selanjutnya yaitu tentang analisis kami tentang SOP prosedur pelayanan bagian masyarakat ini yang akan disampaikan oleh Mutia Tahirah. Baik, analisa mengenai SOP pengaduan masyarakat secara tidak langsung yaitu dalam tahapan SOP ini terjadi 2 kali rekomendasi, di mana rekomendasi ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar pelapor dapat diberikan pendampingan hukum atau psikologis. Yaitu rekomendasi yang pertama dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas yang merekomendasikan kepada Sekretaris Kementerian agar pelapor ini dapat diberikan pendampingan hukum atau psikologis. Kemudian juga di SOP selanjutnya terjadi rekomendasi lagi dengan tujuan yang sama, yaitu rekomendasi yang kedua ini yaitu dari Sekretaris Kementerian merekomendasikan kepada Deputi Perlindungan Anak atau Perlindungan Hak Perempuan agar pelapor dapat diberikan pendampingan hukum atau psikologis. Nah, di sini kan tujuan dari rekomendasinya sama. Kenapa tidak memilih salah satu aja gitu yang mengajukan rekomendasi? Karena dalam 1 kali rekomendasi itu memakan waktu 3 hari kerja, dan di sini 2 kali rekomendasi dengan tujuan sama berarti memakan waktu 6 hari kerja. Dan ini kalau misalnya pihak yang terkait tidak ada di tempat, tentu rekomendasi ini memakan waktu lebih lama lagi, bisa lebih dari seminggu. Sementara kalau misalnya ada kasus kayak
kasus penganiayaan, misalnya anak, sementara dia membutuhkan pendampingan khusus yang cepat gitu, kayak psikologis, karena itu udah pasti mentalnya kena kan. Sementara di sini pelayanannya tuh kayak terlalu memakan waktu yang lama, terus tujuannya juga sama, kenapa nggak melakukan satu kali rekomendasi aja gitu. Kemudian juga mengenai media pengaduan masyarakat ini secara tidak langsung itu memakai media yang pertama itu ada surat, kemudian juga ada melalui email. Alangkah lebih baiknya pengaduan ini memiliki website khusus gitu agar masyarakat ini lebih mudah untuk melakukan pengaduan secara tidak langsung ini, mana tahu memang membutuhkan cepat penanganannya kan. Jadi mungkin cuma itu analisa mengenai SOP pengaduan ini. Baiklah, itu tadi analisa tentang SOP prosedur pelayanan bagian pengaduan masyarakat, pengaduan tidak langsung. Apakah ada tambahan dari kawan-kawan semua? Tidak ada. Oke. Sudah cukup. Itulah tadi video kami tentang SOP pelayanan bagian pengaduan masyarakat Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.